Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah, gimana kabarnya hari ini? Baiklah, anak-anak soleh solehah, hari ini kita akan membahas tentang puasa. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Ayo, siapa yang tahu tentang puasa? Puasa di sini ada dua, yaitu puasa wajib dan puasa sunnah. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan mempelajari tentang puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Siapa yang tahu apa itu puasa dan termasuk rukun Islam yang keberapa? Jadi, puasa itu termasuk rukun Islam yang keempat. Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah, puasa berarti menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu bertakwa. Puasa Ramadan itu dilaksanakan selama 29 atau 30 hari atau sebulan penuh. Nah, itu adalah puasa yang harus kita jalankan selama sebulan penuh. Nah, bulan puasa adalah bulan puasa yang penuh rahmat dan pengampunan. Dan Allah juga mengampuni orang yang berpuasa. Maka dari itu, anak-anak soleh dan solehah, ketika kita berpuasa, kita harus berpuasa. Selain pengertian puasa, ada juga syarat-syarat puasa. Di antaranya, ada syarat wajib puasa, ada juga syarat wajib sah puasa, dan juga ada rukun puasa dan juga sunnah puasa. Nah, untuk syarat wajib puasa yang pertama balig. Nah, berarti anak soleh dan solehah yang wajib puasa itu balig, yang usianya sudah remaja, yang 9 tahun ke atas. Nah, yang kedua tentunya beragama Islam. Yang ketiga berakal, berarti akal sehat yang baik, tidak gila. Nah, yang keempat itu mampu. Mampu apa? Mampu ketika kita menahan diri dari hal-hal godaan yang membatalkan puasa. Nah, di sini ada juga syarat wajib puasa. Sah puasa ya, syarat wajib sah puasa yaitu beragama Islam. Yang kedua, tamyiz atau orang yang dapat membedakan antara yang baik dan tidak baik. Nah, yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Nah, itu anak-anak soleh dan solehah, kalau nifas dan haid itu bagi perempuan, kalau laki-laki itu tidak. Nah, yang keempat itu pada waktu yang dibolehkan berpuasa. Nah, selain itu kita ke rukun puasa. Yang pertama niat tentunya. Karena dalam berpuasa kita harus niat dalam berpuasa. Nah, jadi ketika kita mau berpuasa harus diawali dengan niat. Nah, lafaz niatnya anak-anak soleh dan solehah harus bisa. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Nawaitu saumal godin an adai faradi syahri Ramadana hadihi sanati lillahi ta'ala. Nah, yang artinya saya niat berpuasa esok hari menunaikan fardu di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, di sini ada juga sunnah berpuasa. Ada beberapa hal yang disunahkan saat menjalankan ibadah puasa. Di antaranya menyegarkan berpuasa. Waktu berpuasa adalah saat matahari terbenam bertepatan dengan kumandang azan maghrib. Itu kita harus berbuka puasa. Nah, saat sahur, yang kedua saat sahur dilaksanakan malam hari sampai sebelum terbit fajar. Yang ketiga, mengakhirkan sahur terdapat keberkahan pada saat makan sahur dan berbuka. Yang keempat yaitu berbuka puasa dengan kurma. Nah, kita diwajibkan dengan yang manis-manis ketika kita berbuka puasa. Nah, dan kemudian kita harus bisa berdoa ketika kita mau buka puasa. Bagaimana? Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika abrartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, denganmu aku beriman, dan atas rizkimu aku berbuka dengan rahmatmu. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih. Yaitu sesuai hadis riwayat Imam Baihaqi. Nah, kemudian ada yang memperbanyak sedekah, kemudian membaca Al-Quran, dan memperbanyak dzikir dan doa. Nah, ada juga hal-hal yang membatalkan puasa, di antaranya yang pertama, makan dan minum dengan sengaja itu tidak boleh. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, haid dan nifas bagi perempuan. Biasanya di sini ibu yang sedang melahirkan itu keluar nifas, dan juga haid bagi yang sudah dewasa atau remaja. Kemudian gila atau hilang akal itu tidak boleh berpuasa, tidak diwajibkan ya. Kemudian murtad itu karena itu membatalkan puasa. Selain itu, ada juga hikmah berpuasa. Kemudian hikmah berpuasa terhadap tubuh kita. Kenapa ada hikmahnya? Yaitu alat pencernaan dalam tubuh kita ibarat mesin. Apabila tidak berpuasa, alat pencernaan pun tidak pernah berhenti bekerja. Ketika seorang berpuasa, maka alat pencernaan akan beristirahat saat siang sampai sore hari. Nah, kemudian ada juga hikmah puasa dalam kehidupan sosial. Nah, yang pertama, membiasakan sabar dalam kehidupan, membiasakan peduli pada orang lain, mendidik perilaku amanah dan jujur, menumbuhkan perasaan sayang kepada sesama. Kemudian yang kelima, mengajarkan pengenalan diri, kemudian melatih kesabaran, dan juga selalu bersyukur atas karunia Allah. Maka itu adalah puasa yang harus kita laksanakan. Nah, mungkin pembelajaran cukup di sini untuk puasa, untuk
Besoknya kita ke materi berikutnya. Terima kasih anak-anak, semoga kalian bisa memahami pembelajaran tentang puasa. Karena puasa itu hukumnya wajib bagi orang Islam atau mukmin dan mukminat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.